Assalamualaikum para sahabat. Kita sekarang di Surabaya, tepatnya di daerah Ampel, di tempat Sunan Ampel. Jangan lupa subscribe, like, and share sahabat. Terima kasih. Kami tiba di sini sekitar tahun 2019. Sepertinya tempat masuknya ada dua. Kami masuk dari pelataran yang bisa parkir bus dan mobil. Pada saat itu ramai sekali, seperti pasar. Baik, kita dengarkan dulu sejarah beliau. Saya akan ambil referensi dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Sunan Ampel putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Mengenai beliau ada di channel kita. Adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Mojopahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sahabat bisa melihat sendiri di sini ada di channel kita, di channel Ronggolawe, yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya yang Muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Mojopahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Asal-usul dan awal kedatangannya ke Jawa. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra Raja Campa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jayadiningrat dalam Sejarah Banten 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa. Kita lihat dulu makam Sunan Ampel. Ini dia makamnya. Yang sebelah kiri, sebelah kanannya adalah istri beliau. Kita lanjutkan dengan 3 orang pandita muda atau ulama muda lainnya, Burereh, Syekh Salim dan saudaranya yang tidak disebut namanya. Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora.
Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yaitu saat Aryo Damar sudah menjadi bupati atau adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam tahun 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Aryo Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenal Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Aryo Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Aryo Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Kampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat H.J. de Graaf dan T.H. Pigout dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram tahun 1986, Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Aryo Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang tahun 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Ini adalah bagian masjid yang di belakang. Masjid lama saya kira yang terbuat dari kayu jati yang sudah sangat tua. Konstruksi kayu terlihat tinggi ke atas dan juga ada tangga khusus untuk naik. Saya tidak mencoba untuk naik ke atas. Apakah ini untuk azan atau bukan atau untuk perbaikan kurang jelas juga. Inilah bagian Masjid Ampel, bagian yang lama. Namun lantainya sudah dimodernisir dengan memakai keramik. Inilah tangga yang saya sebutkan tadi untuk naik ke atas.
tinggi sekali, bisa dilihat. Kita sekarang jalan ke bagian yang lebih baru, dipakaikan dengan karpet. Kalau saya lihat ini lebih memanjang daripada melebar. Jadi dari ujung ke ujung sangat panjang. Kita lanjutkan sahabat. Dalam perjalanan menuju Ampel, dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo, menurut sumber lain Ki Wirajaya, yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning, yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahir dua orang putri, Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah, maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah, bermakna bapaknya si Karimah. Dengan nama itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat, makamnya dijadikan peziarahan oleh umat Islam. Menurut serat Wali Sana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit, bernama Arya Lembusura, yang beragama Islam. Lembu adalah gelar bangsawan Majapahit. Arya Lembusura dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raja Pendita Agung dengan nama Ali Murtala atau Ali Murtado. Setelah itu, Arya Lembusura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama Pangeran Katib. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban. Makamnya ada kalau kita pergi ke makam Ronggolawe. Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi putri Arya Lembusura dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembusura. Oleh karena itu, terhitung cucu menantu Arya Lembusura, maka pada saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti Sejarah Regen Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Ini kami dalam perjalanan keluar dari lokasi, kembali ke tempat parkir. Mudah-mudahan para pengunjung tidak melakukan dosa syirik, karena imbalannya adalah neraka jahanam. Tidak akan diampuni dosa-dosanya.
Demikian para sahabat, jangan lupa subscribe, like, and share, biar kita bikin channel ini lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di tempat wisata lainnya.